Halo, assalamualaikum. Jadi di pemrograman akuntansi kedua ini kita akan membahas yang namanya manajemen user. Jadi kalau di halaman tertentu ada halaman admin, yang boleh memasuki halaman admin harus admin. Yang bisa memasuki user bisa admin, bisa user biasa, yang lainnya. Pokoknya kita akan bahas tentang manajemen usernya itu. Jadi kita tentukan nih yang bisa mengakses halaman ini adalah ini, yang boleh mengakses halaman tertentu hanya user ini aja. Kita akses saja, kita bikin hari ini. Jadi jangan lupa dicoba pemrograman akuntansi 2 ini, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih, mari kita coba. Pertama kali kita akan menginstal package yang telah dibikin oleh Spatie. Itu package ini gunanya untuk mengatur role dan permission ke depannya. Jadi kalau mau admin, user gitu cuma dibedakan. Kita akan memanfaatkan salah satu package ini yang cukup banyak digunakan, sehingga kita nggak perlu bikin dari awal, karena fitur ini udah dibuat oleh Spatie dengan nama reponya Laravel Permission. Pertama kita install package ini dulu dengan Composer, yaitu Composer require Spatie /Laravel -permission. Lalu selanjutnya kita publish migrationnya pakai PHP Artisan vendor publish provider Spatie permission. Lalu kita migrate, maka kita akan memiliki, kalau udah kita lakukan itu, kita akan memiliki 5 tabel di MySQL kita, yaitu tabel model has permission, tabel roles, tabel role has permission, dan juga tabel model has roles dan tabel permission. Nah, kalau udah konfigurasi juga biar package Spatie ini bisa digunakan, kita konfigurasi di model user, maka tambahkan use statement pada model user.php. Kita masuk ke user.php, lalu kita use Spatie permission traits has roles, lalu di dalam kelasnya kita tambahkan use has roles. Oke, selanjutnya kita bikin role seeder pakainya PHP Artisan make seeder role seeder. Di dalam file role seeder yang telah terbuat, kita bikin role create, yaitu admin dan juga user. Nah, nanti dari sini nanti kalau kita run otomatis nambah ke tabel roles, nambah admin dan juga user. Selanjutnya kita bikin seeder user seeder pakainya PHP Artisan make seeder user seeder di terminal. Lalu kita perlu menambahkan kelas user, kita import dulu use app user, dan juga kita bikinkan di user seedernya, di dalamnya kita bikin nama tabel user ya, nanti masuknya tabel user, nama admin dengan email admin@gmail dengan passwordnya adalah password. Nanti password ini nggak akan tampil di tabel karena kita enkripsi pakainya BCR YPT. Nanti walaupun kita udah mengetikkan password, yang tersimpan adalah password, yang tampil di tabel akan dienkripsi sehingga akan muncul kode-kode random. Admin tadi kita assign role-nya admin kita tentukan roles-nya adalah admin. Lalu kita bikin user biasa ya, ini pakainya nama user emailnya user@gmail, lalu passwordnya adalah password dan kita enkripsi. Setelah itu kita jalankan nih agar di tabel nambah sesuai yang kita inginkan di seedernya. Supaya nambah ke database, kita harus pakainya PHP Artisan DB
-2 seed, dan juga tambahkan this call role seeder, lalu di run aja, otomatis masuk. Nah, kalau di tempat saya yang keran cuman role seeder, sedangkan user seeder nggak keran, sehingga di database seeder this call role seedernya saya hapus, lalu saya php artisan db seed lagi. Oke, udah. Jadi kita udah nambah dari hasil seeder yang telah kita lakukan tadi, udah nambah user table, role table, dan juga model hash roles. Model hash roles ini menghubungkan antara role ID tadi, roles yang admin dan user, dan juga model ID. Model ID ini ngambilnya dari ID-nya user, tabel user. Kita akan membuat route access untuk memisahkan redirect user berdasarkan roles masing-masing. Sebelumnya kita register dulu middleware-nya dari Spatie Laravel Permission untuk melindungi route berdasarkan role. Jadi kita tentukan benar yang bisa mengakses adalah roles tertentu. Nah, kita buka dulu file kernel di dalam app http, di dalamnya ada kernel.php, lalu kita tambahkan nih, yaitu di protected route middleware, di dalamnya kita tambahkan role permission dan role or permission. Settingan di kernelnya udah, kernel.php udah. Sekarang kita tentukan di layout atau view-nya. Di folder views kita tentukan contohnya nih. Contohnya kita mau mengakses menu rahasia, kita hidden untuk user biasa, tapi akan muncul ketika yang masuk adalah admin. Kita tambahkan di layout blade. Nah, di layout blade ini nanti kita tambahkan add role, di dalamnya petik admin, lalu isian menunya, lalu masuk tambahkan end role. Jadi nanti kalau kita masuk ke admin, menu rahasia akan muncul. Kalau masuknya loginnya pakai user, menu rahasianya tidak akan tampil. Untuk membentuk sebuah authentication atau permission, itu sudah ada tool yang bisa kita gunakan di Laravel, yaitu auth dan permission. Nah, untuk menambahkan role otomatis terhadap akses user, kita bisa menambahkan fungsi pada controller, di dalamnya ada auth, lalu masuk ke register controller. Jadi intinya kalau kita bikin user baru atau register user baru, otomatis user baru tersebut akan kita assign
role-nya menjadi user biasa. Jadi kita assign otomatisnya, settingannya ada di register controller. Tabel user setelah register tentu aja ada tambah nama Gale yang udah kita buat atau terserah nama Anda. Lalu di model hash roles setelah kita register ini tadi nambah juga, yaitu ID-nya sesuai dengan user yang baru, usernya Gale, dan kita role ID-nya masuk ke user. Jadi Gale ini berperan sebagai user biasa. Oke, itu tadi, jangan lupa dicoba ini ya, karena penting banget untuk mencoba proses coding ini, karena biar menemukan error-error dan bisa mencari solusinya. Oke, terima kasih, jangan lupa dicoba dan sampai jumpa.